Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allama wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, ayyuhal ihwani fillah, ayyuhal hadiruna wal mustami'una al kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah melalui mimbar yang mulia, di tempat yang mulia, pada hari yang mulia, dalam suasana dan niat yang mulia pula. Marilah kita bersama-sama dengan segala kemampuan dan kekuatan yang diberikan dan dititipkan oleh Allah di dalam diri dan kehidupan kita, untuk senantiasa kita gunakan, kita manfaatkan di dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kehambaan, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yakni marilah kita bersama-sama di dalam kehidupan dunia yang singkat, dunia yang sebentar dan sementara ini, kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah agama yang kita imani, kita yakini, kita junjung tinggi al-Islam ini, serta kita sempurnakan iman dan takwa kita dengan meninggalkan larangan-larangan agama dengan satu niatan dan tujuan. Semoga dengan berbuat yang demikian Allah akan menambah keberkahan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita benar-benar akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan minad dunya hatta ilal akhirah. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu anugerah Allah yang besar dalam hidup ini, Allah memberikan akal, yang mana akal ini harus digunakan dengan baik. Maka Allah sangat membenci, bahkan mengutuk orang-orang yang diberi akal tapi akalnya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bahkan merusak akalnya sendiri. Berangkat dari ini, hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, namun akal saja tidak cukup. Allah membekali yang kedua dengan agama. Maka akal yang sehat adalah akal yang dibimbing oleh agama. Akal yang sehat adalah akal yang dibimbing oleh nilai-nilai agama. Fa insyaallah menjalani kehidupan ini akan mudah untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, apa ciri orang-orang yang berakal sehat? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang punya akal ini, bisa berpikir dengan sehat, akal bisa kita kendalikan dengan agama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tanda orang-orang yang berakal sehat, akalnya dibimbing oleh agama, akalnya tidak berjalan sendirian meninggalkan agama, tapi akal tunduk kepada agama. Maka yang pertama, tazawwadun lima'adin. Orang yang berakal sehat, yang pertama pasti dia itu sibuk.
Sibuk apa hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah? Mencari bekal. Memangnya mau kemana kok sibuk mencari bekal? Akan bepergian jauh. Bukankah orang yang bepergian butuh bekal, butuh sangu? Semakin jauh perjalanan yang akan kita lalui dan akan kita datangi, semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Maka orang yang bepergian jauh tidak punya bekal, itu artinya nekat, tidak akan nikmat di dalam perjalanan. Beda dengan orang yang bepergian jauh, sebelum pergi sudah disiapkan, sebelum pergi bekalnya sudah disiapkan, di dalam perjalanan apa saja yang dibutuhkan disiapkan, dana uangnya dibawa berapa, kalau memang kurang ATM-nya dibawa. Maka orang yang bekalnya banyak di dalam perjalanan, maka dia akan memperoleh kenikmatan, ketenangan dan kenyamanan di dalam perjalanan. Perjalanannya mau kemana? Jauh. Seberapa jauhnya? Dari jauhnya tidak akan pernah kembali lagi di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita merantau, satu saat mungkin 2 tahun, 3 tahun akan pulang ke kampung halaman. Orang yang bekerja di tanah suci, orang Indonesia yang bekerja di tanah suci jadi tenaga kerja Indonesia, pada satu saat ketika dia sudah mengumpulkan dana banyak, kembali ke Indonesia, sudah melaksanakan ibadah haji, sudah umroh bolak-balik, dapat duit banyak, dia akan membeli rumah dan tidak akan kembali ke tanah suci untuk bekerja lagi. Ma'asyiral muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, orang yang merantau masih ada kemungkinan kembali. Orang yang bekerja di luar kota, kadang-kadang pada saat hari raya dia mudik ke desanya. Ini ada pepergian yang sangat jauh yang tidak akan pernah kembali. Memangnya mau pergi kemana? Pergi yang sangat jauh, pergi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, contohnya sudah banyak. Ada orang yang mungkin lebih muda daripada kita, beliau berangkat lebih dulu daripada kita. Ada orang yang mungkin lebih sehat daripada kita, lebih prima daripada kita, berangkat lebih dulu daripada kita. Berangkat kemana? Berangkat menghadap kepada Allah untuk memasuki alam akhirat. Alam akhirat adalah alam yang sangat panjang. Dari mana dimulai hadirin kaum muslimin? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Pertama, alam akhirat yang akan dilalui manusia melalui pintu kematian yang disebut dengan alam kubur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang meninggal dunia dimanapun saja dia meninggal dunia, baik meninggal dunia di lautan, meninggal dunia di daratan, meninggal dunia ketemu jasadnya maupun tidak ketemu jasadnya, dia akan memasuki alam kubur. Alam kubur adalah alam setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, di alam kubur ini manusia lama menunggu datangnya hari kiamat. Alangkah kita bisa membayangkan umatnya Nabi Adam yang telah meninggal dunia menunggu hari kiamat, padahal sampai sekarang belum datang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, kalau menunggu itu dalam kenikmatan, dalam ketenangan dan kenyamanan tidak terasa. Namun kalau menunggu itu dalam kepedihan dan kesusahan, bahkan dalam adab yang terus menerus, di sana manusia akan merasakan siksaan yang luar biasa. Makanya kata Nabi, orang yang mendapatkan nikmat kubur, ketenangan dan kenyamanan di dalam kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelah alam kubur akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Apabila di dalam kubur sudah mendapatkan kepayahan, kesusahan dan adab yang luar biasa, fama ba'dahu asad, setelahnya juga akan bertubi-tubi. Dari alam kubur nanti bangkit dari alam kubur. Ada yang disebut dengan alam mahsyar. Ini belum dihisab. Dihisab satu persatu umat dari Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Hadirin kaum muslimin, kita bisa membayangkan kalau dalam bepergian jauh itu tidak punya bekal. Karena itu Allah menyampaikan kepada kita, wa tazawwadu, carilah bekal kamu sekalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal yang akan kalian bawa semua menghadap kepada Allah dalam rangka melalui perjalanan panjang,
sampai ditentukan surga dan nerakanya. Bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin kaum muslimin, maka orang yang berakal sehat selalu memperbaiki keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Karena satu saat ketakwaan dan keimanan ini adalah bekal yang sangat baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua hadirin, orang yang berakal sehat. Siapa orang yang berakal sehat? Wa mu'natun lima'asin. Orang yang berakal sehat memang akhirat harus dicari, karena akhirat adalah tempat kepulangan kita yang sebenarnya. Namun hadirin, saat ini kita masih berada di dunia. Saat ini, sekarang kita masih berada di dunia. Maka agama Islam mengajarkan kepada kita, di samping mencari akhirat, kita juga tidak boleh melupakan nasib kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan nasib dan kedudukanmu serta keadaanmu di dunia ini. Karena itu hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, carilah bekal di dalam kehidupan dunia ini. Memang manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, cari itu semua kalau kita memang memerlukan. Hadirin, karena itu di dalam Islam Allah juga sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Bagaimana satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah, Rasul menyaksikan seseorang yang berpakaiannya lusuh membawa kapak memecah batu yang sangat besar, dipecah dengan menggunakan alat sehingga batu ini menjadi kecil-kecil. Hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, lalu sahabat yang lagi memecah batu dengan menggunakan kapak sehingga batu besar menjadi kecil-kecil ini disalami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tangannya dicium oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang ulama dan kiai dicium oleh santrinya, dicium tangannya oleh murid-muridnya, itu sudah biasa. Kalau Rasulullah tangan beliau dicium oleh sahabat-sahabatnya, itu juga sudah biasa. Namun kali ini Rasulullah menunjukkan di hadapan sahabat-sahabat yang lain, beliau mencium tangan seorang pekerja yang tangannya ini sudah lepuh karena memegang kapak untuk memecah batu selama berjam-jam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini tangan yang dicintai oleh Allah. Ini tangan yang dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena tangan ini bekerja mencari sesuatu yang halal, yang dihalalkan. Memang keahliannya memang hanya itu. Dan keahliannya itu digunakan untuk mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pekerjaan yang hina selama mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Allah memberikan keahlian yang berbeda-beda agar kita saling memerlukan satu dengan yang lain dengan niat mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika karunia itu didapat, karunia itu kita gunakan sebagai sarana untuk mencari akhirat, karena akhirat adalah tempat kepulangan kita yang sebenarnya. Dan yang terakhir hadirin kaum muslimin, siapa orang yang berakal sehat? Wa talabul ladzatin bihalalin. Hidup ini pasti manusia mencari yang enak-enak. Allah tidak melarang manusia mencari kenikmatan, mencari yang enak-enak, silahkan. Memang itu fitrah manusia. Pasti manusia ingin enak, pasti manusia ingin kenikmatan, ingin kenyamanan. Allah tidak melarang hadirin kaum muslimin. Lewat sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wa talabul ladzatin bihalalin. Silahkan cari yang nikmat, yang nyaman, asal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memperoleh kenikmatan seksual, silahkan berumah tangga, silahkan mencari istri, silahkan berkeluarga. Allah memberikan syariat yang disebut dengan nikah. Kalau menikah satu kurang hadirin kaum muslimin karena sesuatu hal, walaupun tidak bisa berlaku untuk semua, kalau memang nikah satu masih kurang hadirin kaum muslimin, silahkan boleh menikah lebih dari satu. Kalau memang itu kita mengharuskan kita berbuat yang demikian, yang memang masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin mencari kenikmatan lewat makanan, masih banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa mencari yang diharamkan oleh Allah?
Kalau ingin mencari kenikmatan lewat minuman, masih banyak minuman yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa berbuat zina? Kenapa mencari wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah? Wong Allah membolehkan menikah lebih dari satu. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, wa talabul ladzatin bihalalin. Carilah sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan buat kamu sekalian, asal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menambahi dalam Al-Quran, walaupun halal, walaupun dibolehkan menurut agama, wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Sudah tahu punya penyakit darah tinggi, makanan yang menyebabkan tekanan darah bertambah justru senang dimakan. Ini yang tidak dianjurkan oleh agama. Walaupun halal, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tubuh kita. Wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan dan jangan melampaui batas. Inilah orang-orang yang berakal sehat, panduannya 3. Semoga kita dibimbing oleh Allah dengan taufik hidayahnya, dengan iman dan Islam yang ada di dalam batin dan hati kita masing-masing, sehingga kita tidak salah arah di dalam kehidupan, di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita berdoa, semoga akhir daripada kehidupan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal ihwani fillah, ayyuhal hadiruna wal mustami'una al kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat wa kafi al muhimmat wa ya safi al muskilat wa ya aman al khaifin wa ya ajwad al ajwadin wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah wa mitna lali sunnah wal jamal. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wat ta'un wat ta'n wal quruna wal amrad wal asqam wal ghala wal fitnah wal musibah ma la yakshifu ghair. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.